Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Monika dan rekan saya Wilda Listiana dari kelompok 10. Di sini kami akan membahas tentang teologi Islam Ismail Al-Faruqi. Jadi sebelum masuk ke pembahasan yang lebih detail, mari kita bersama-sama mengenal biografi Ismail Al-Faruqi. Al-Faruqi dilahirkan di Haifa, Palestina pada tanggal 1 Januari 1921 dan meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 1986. Ayahnya bernama Abdul Al-Huda Al-Faruqi adalah seorang hakim muslim yang sangat patuh pada agamanya. Sebagai seorang yang sangat kuat keterikatannya kepada Palestina dan pernah mengalami sendiri tragedi yang dialami rakyat Palestina, Al-Faruqi menjadi salah seorang penentang gigih Zionisme. Hingga kematiannya, Al-Faruqi tetap berpendapat bahwa negara Israel harus dirobohkan dan rakyat Palestina berhak melakukan aksi melawan mereka. Selanjutnya, perkembangan pemikiran Ismail Al-Faruqi tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Yang pertama, latar belakang munculnya ide Islamisasi. Menurut Al-Faruqi, umat Islam saat ini berada dalam keadaan yang lemah. Kemerosotan Muslim dewasa ini telah menjadikan Islam berada pada zaman kemunduran. Kondisi yang demikian telah ikut membuat penyebab terjadinya kebodohan. Akibatnya, umat Islam lari kepada keyakinan yang buta, bersandar kepada literalisme dan legalisme, atau menyerahkan diri kepada pemimpin mereka, dan meninggalkan dinamika ijtihad sebagai suatu sumber kreativitas yang harus dipertahankan. Yang kedua, landasan Islamisasi. Al-Faruqi mengemukakan ide Islamisasi ilmunya berlandaskan pada esensi tauhid yang memiliki makna bahwa ilmu pengetahuan harus mempunyai kebenarannya. Prinsip-prinsip yang diajukan oleh Al-Faruqi ialah: yang pertama, keesaan Allah, kesatuan alam semesta, kesatuan kebenaran dan kesatuan pengetahuan, kesatuan hidup, serta kesatuan umat manusia. Yang ketiga, pengertian Islamisasi. Dalam karyanya yang sangat masyhur, Al-Faruqi menjelaskan bahwa pengertian dari Islamisasi ilmu yaitu sebagai usaha untuk mengacukan kembali ilmu, yaitu mendefinisikan kembali, menyusun ulang data, memikir kembali argumen dan rasionalisasi yang berhubungan dengan itu, menilai kembali kesimpulan dan tafsiran, membentuk kembali tujuan dan melakukannya secara disiplin, dan memperkaya visi dan misi perjuangan Islam. Yang selanjutnya, tauhid sebagai prinsip ilmu pengetahuan. Yang pertama, tauhid sebagai prinsip ilmu pengetahuan. Menurut Al-Faruqi, tauhid menurutnya adalah pandangan umum tentang realitas, kebenaran dunia, ruang dan waktu, sejarah manusia yang mencakup prinsip dualitas, ideasionalitas, teologi, kemampuan manusia dan pengolahan alam dan tanggung jawab penilaiannya. Serta ilmu menurut Al-Faruqi adalah Islam itu sendiri. Karena ilmu pengetahuan Islam tidaklah sama dengan ilmu pengetahuan yang didapat dari seorang guru pada umumnya. Juga bukan cahaya tiba-tiba dalam kesadaran Islam yang mengalami pengalaman mistis. Meski beberapa sufi mendefinisikan demikian, ilmu pengetahuan Islam menurutnya adalah pemahaman rasional, empiris, dan intuitif tentang setiap bidang realitas. Yang selanjutnya, ekspresi seni dalam Islam atas pemikiran Ismail Al-Faruqi. Yang pertama, ekspresi seni Islami. Nilai-nilai seni di dalam Al-Quran bisa ditangkap dan dipahami dari isyarat-isyarat yang ada di dalam ayat-ayatnya. Misalnya,
Ayat tentang anugerah keindahan. Allah berfirman, mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Quran Surah Al-Insan ayat 21. Dari pemahaman-pemahaman ayat Al-Quran semacam inilah, kemudian Al-Faruqi mengurai lebih jauh dialektika seni Islam dengan kebudayaan yang menghasilkan beberapa bentuk dan tipe sebagai berikut. Yang pertama, seni sastra. Seperti yang kita ketahui bahwa sastra adalah segala sesuatu yang tertulis dan tercetak itu disebut sastra. Seni sastra dalam Islam itu sangat dipengaruhi oleh Al-Quran yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Adapun seni kaligrafi, ditinjau dari falsafahnya, seni kaligrafi merupakan kelanjutan dari watak agama Islam sebagai agama melek huruf. Dan juga kaligrafi merupakan puncak seni Islam yang memiliki nilai seni secara ganda. Selanjutnya, seni ornamentasi. Dimensi seperti ini menurut Al-Faruqi kurang tepat dipraktikkan ke dalam konteks Islam. Ornamentasi dalam Islam harus berfungsi untuk mengingatkan manusia kepada Sang Penciptanya. Artinya, seni Islam merupakan konkretisasi bagi orang Islam untuk menciptakan karya seni dan menghantarkannya kepada transendensi ilahi. Dan selanjutnya seni ruang. Ruang adalah sebuah dunia dan kreasi. Ruang merupakan petunjuk paling tepat mengenai keberadaan Tuhan. Itulah ciptaan dan juga kerajaan fisik Tuhan secara realnya ataupun dalam bentuk kreasi seperti itu. Dan yang terakhir ada seni suara. Seni suara dipandang sebagai pernyataan estetik yang bersumber dari tradisi Islam, yang kaidah dan pelaksanaannya berakar dalam estetika Al-Quran atau seruan Al-Quran. Secara sosiologis, seni yang diterima dalam Islam ialah seni yang mengakibatkan pelakunya, kita sebagai manusia, memandang dan mempergunakannya dengan cara-cara unik dan dipraktekkan khusus secara Islami. Seperti itu. Dan yang terakhir, kesimpulannya adalah dari pembahasan ini, Islamisasi ilmu pengetahuan muncul dari proses dialektika yang panjang dari pemikir-pemikir Muslim. Salah satunya adalah Ismail Al-Faruqi. Ia adalah salah satu penggagas ide ini dengan langkah-langkah yang konkret. Untuk mewujudkan tujuan gagasan tersebut, pada dasarnya adalah sama dengan tokoh-tokoh sebelumnya, misalnya dengan Al-Attas, yaitu untuk mencegah penyebaran lebih luas virus-virus atau westernisasi yang terkandung dalam ilmu pengetahuan modern atau sains barat seperti ilmu-ilmu yang ada sekarang ini. Dan juga sampai saat ini masih banyak menjadi perdebatan tentang apa yang dimaksud dengan Islamisasi ilmu pengetahuan, langkah-langkah ideal yang harus dilakukan maupun ilmu pengetahuan yang harus diislamisasi. Baik, mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman tidak paham dengan apa yang saya jelaskan, silahkan ditanyakan di diskusi selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.